kedua, kita bicara tentang median atau nilai tengah. Ya, karena nilainya tengah, artinya gini, definisi median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Kalau seandainya ada 501 data, maka dia terletak di tengah-tengah, di antara nilai terendah sampai nilai tertinggi. Langkah penghitungannya diurutkan dari data yang kecil ke besar. Ya, nilainya yang paling kecil sampai nilai paling besar. Jika jumlah datanya ganjil, maka kita ambil nilai yang tepat berada di tengah-tengah. Tapi jika jumlah datanya genap, maka kita akan ketemu ada dua nilai yang di tengah-tengah gitu ya. Dan kita ambil nilai tengah atau nilai rata-rata dari dua nilai yang ada di tengah rangkaian data tersebut. Rumusnya ya nanti bisa lihat akan dibedakan untuk jumlah data yang ganjil dan jumlah data yang ya, nanti ada contohnya ya, kita urutkan bagaimana median itu bisa dilihat baik untuk data yang jumlahnya ganjil maupun data yang jumlahnya genap. Nah, kita bicara nih kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, karena dia sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka dia tidak terpengaruh oleh outlier ya, dan bahkan dia bisa cocok untuk data yang sifatnya skewed atau miring. Ya, misalnya apa? Data skewed miring itu yang jumlah datanya tidak rata gitu ya. Misalnya kita tadi buat ada banyak data yang kecil ya, tapi sedikit data yang besar, maka jumlahnya nggak imbang. Nah, itu bisa diatasi dengan median ini. Yang kedua, kekurangannya adalah sekali lagi karena dia sifatnya hanya mengurutkan, maka dia tidak memperhitungkan semua nilai secara langsung. Karena kita hanya lihat urutannya. Ketiga, kita lihat modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul ya. Jadi definisinya memang nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Karakteristiknya gitu ya. Data ini bisa satu modus, jadi ada satu nilai yang paling sering muncul, tapi bisa juga dua modus. Jadi ada dua angka yang secara jumlah sama banyaknya ya, atau bisa juga lebih dari dua. Kita sebutnya multimodal. Satu modus unimodal, dua modus bimodal, dan lebih dari dua atau kita sebutnya multimodal. Karena itu ya, modus ini bisa digunakan baik untuk data sifatnya numerik maupun kategori. Ada contohnya nanti ya, dan kita akan lihat bahwa dari contoh itu ada nilai yang muncul dua kali, ada yang hanya sekali. Ya, kelebihannya ya, modus ini adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral yang bisa digunakan untuk data nominal ya. Kekurangannya tidak selalu unik ya, karena tadi bisa ada satu modus, bisa dua modus, bisa banyak ya. Karena tidak unik, dia bisa aja tidak selalu ada di setiap set data.